Setiap hari kita bangun dengan satu hal yang sama menghantui pikiran, uang. Dari pagi sampai malam, langkah kita seperti tidak pernah bisa lepas dari bayangan angka-angka itu. Kita bekerja, kita berlari, kita memforsir tenaga. Tapi anehnya, rasa cukup tetap tidak kunjung datang. Mengapa begitu? Mungkin karena ada yang salah dalam cara kita memandang uang itu sendiri. Uang pada dasarnya hanyalah kertas atau angka digital. Ia tidak punya jiwa, tidak punya makna, kecuali makna yang kita berikan. Namun seringkali kita menjadikannya tujuan, bukan sekadar alat. Kita berpikir bahwa dengan lebih banyak uang, semua masalah akan selesai. Tapi nyatanya, betapa banyak orang kaya yang tetap gelisah, tetap merasa hampa, tetap tidak bahagia. Karena uang memang bisa membeli kenyamanan, tapi tidak bisa membeli ketenangan. Ia bisa membeli rumah, tapi tidak bisa membeli kehangatan keluarga. Ia bisa membeli makanan, tapi tidak bisa membeli rasa syukur. Disinilah kita sering terjebak. Kita berpikir rasa cukup akan datang kalau penghasilan bertambah. Tapi saat penghasilan naik, kebutuhan juga naik. Lalu muncul lagi keinginan baru, target baru, ambisi baru. Siklusnya tidak pernah selesai. Kita kembali merasa kurang, kembali merasa terhimpit, meski angka di dompet sudah jauh lebih besar dari sebelumnya. Namun, ada sebuah kisah yang bisa mengubah cara pandang kita. Kisah sederhana dari seorang tukang becak tua di sebuah kota kecil. Setiap pagi ia mengayuh becaknya, menyusuri jalanan panas, menjemput penumpang satu persatu. Penghasilannya pas-pasan, bahkan seringkali hanya cukup untuk membeli beras hari itu. Tetapi ada satu kebiasaan yang tak pernah ia tinggalkan. Setiap Jumat, ia menyisihkan Rp1.000 untuk kotak amal masjid. Orang-orang sering heran. "Pak, bukankah uang 1.000 itu lebih baik dipakai untuk tambahan makan?" Tapi ia hanya tersenyum dan berkata, "Kalau saya menunggu kaya dulu baru mau berbagi, mungkin sampai mati saya tidak akan pernah memberi. Tapi kalau saya mulai dengan Rp1.000, hati saya terasa cukup." Hari-hari berlalu. Hidupnya tetap sederhana, rumahnya kecil, bajunya sederhana. Tapi anehnya, wajahnya selalu cerah. Ia jarang mengeluh, jarang terlihat gelisah. Anak-anaknya hormat kepadanya. Istrinya setia mendampinginya. Tetangganya menghormati dan menyayanginya. Dan ketika di usia tua, ia jatuh sakit cukup parah. Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Orang-orang sekampung datang membantu biaya pengobatannya. Ada yang menyumbang uang, ada yang membantu merawat, ada yang memasak makanan untuk keluarganya. Semua orang seperti berlomba membalas kebaikan kecil yang selama ini ia tabur. Rupanya Rp1.000 yang ia sisihkan setiap Jumat bukan hanya menjadi amal, tetapi juga menjadi tabungan rasa cukup yang kembali kepadanya dalam bentuk cinta dan kepedulian dari orang lain. Kisah ini memberi pelajaran besar bahwa rasa cukup bukan lahir dari banyaknya angka yang kita miliki, tetapi dari sejauh mana kita bisa bersyukur dan berbagi. Uang hanyalah alat. Yang membuat hati kaya adalah bagaimana kita memperlakukan uang itu. Kalau kita terus menunggu sampai kaya baru mau merasa cukup, rasa cukup itu tidak akan pernah datang, karena ambisi manusia tidak ada batasnya. Tapi kalau kita mulai belajar merasa cukup dari hal-hal kecil, kita akan menemukan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Cobalah langkah sederhana.
Setiap malam sebelum tidur, tulis 3 hal yang kita syukuri hari ini. Sesederhana apapun, bisa jadi masih diberi nafas, masih bisa makan, atau masih ada orang yang peduli. Perlahan-lahan, kita akan terbiasa melihat keberlimpahan, bukan kekurangan. Dan dengan sendirinya, rasa cukup itu tumbuh di dalam hati. Atau lakukan kebiasaan memberi, sekecil apapun. Sisihkan Rp1.000, Rp10.000, atau berapapun yang kita mampu. Karena saat kita memberi, hati kita otomatis merasa kaya. Kita melihat bahwa kebahagiaan tidak datang dari apa yang kita simpan, tetapi dari apa yang kita bagi. Hidup ini bukan perlombaan menumpuk uang sebanyak mungkin. Hidup ini adalah tentang bagaimana kita menggunakan uang itu untuk memberi makna. Karena pada akhirnya, saat ajal menjemput, uang tidak akan ikut. Yang tersisa hanyalah jejak amal, doa orang-orang yang pernah kita bantu, dan rasa syukur yang kita tinggalkan di hati mereka. Maka berhentilah sejenak dari perlombaan yang melelahkan ini. Ambil nafas, lihat sekelilingmu, dan sadari. Mungkin kita tidak sekaya orang lain, tapi kita tidak pernah benar-benar miskin. Kita masih punya tubuh yang bisa bergerak, udara yang bisa dihirup, keluarga atau teman yang peduli, dan kesempatan untuk berbuat baik hari ini. Itu semua adalah harta yang sesungguhnya. Dan kalau esok kau kembali bekerja, bekerjalah dengan niat memberi makna, bukan hanya mengejar angka, karena uang hanyalah alat. Tujuan hidup kita yang sebenarnya adalah hati yang tenang, rasa syukur yang dalam, dan kehidupan yang penuh berkah.